Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, kita lanjutkan pembelajaran tema kita. Tema 8, subtema 1, pembelajaran ketiga. Mari sama-sama kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beragam budaya di Indonesia. Keragaman budaya terjadi diantaranya karena masyarakat menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Ada sebuah daerah yang memiliki keunikan budaya berupa rumah beton. Di daerah manakah itu? Nah, ayo kita cari tahu. Rumah Batang Ulu Palin. Rumah Betang atau Rumah Panjang Ulu Palin terletak di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Rumah Betang ini berukuran panjang 268 meter, tinggi 5 sampai 6 meter dan memiliki 53 bilik rumah. Menurut data pada tahun 2007, Rumah Betang Ulu Palin dihuni lebih dari 500 jiwa yang terdiri atas 130 kepala keluarga. Tidak diketahui persis pada tahun berapa rumah betang ini pertama kali dibangun, namun diperkirakan rumah ini pertama kali didirikan oleh komunitas Tamambaloh Apalin pada tahun 1800-an. Kemudian rumah betang ini pernah diperbaiki pada tahun 1940 karena kebakaran. Rumah betang ini juga sudah 3 kali berpindah lokasi karena menyesuaikan dengan perubahan alur sungai Uluk dan sungai Nyabau akibat erosi. Dalam tradisi Dayak, rumah betang dan hutan adalah pusat sekaligus bagian terpenting semesta kehidupan. Seperti jika kita mengucapkan kata kampung, pulang, rumah betanglah yang diingat oleh masyarakat Dayak. Bagi mereka, rumah betang juga merupakan pemersatu. Nah, di sanalah mereka berkerabat dan bertradisi. Di rumah betanglah tradisi Dayak terpelihara. Rumah betang adalah kekayaan budaya Indonesia. Namun pada Sabtu 13 September 2014 malam, rumah betang Ulu Palik terbakar. Tidak ada yang tersisa dari rumah betang yang terpanjang dan tertua di seantero Kalimantan itu. Masyarakat bersedih karena kehilangan tempat tinggal. Lebih dari itu, masyarakat Kalimantan bersedih karena rumah betang Ulu Palin merupakan cagar budaya yang sangat penting. Anak-anakku semuanya, berdasarkan penjelasan tersebut, sekarang cobalah berdiskusi dengan temanmu tentang beberapa hal berikut. Yang pertama adalah ceritakanlah secara singkat peristiwa pada teks Rumah Betang Ulu Palin. Yang kedua, apa keunikan rumah betang? Dan yang ketiga, apa keunikan rumah adat di daerahmu? Anak-anakku semuanya, setelah berdiskusi, kita dapat menuliskan jawabanmu dapat mencocokkan jawabanmu dengan berikut ini. Peristiwa yang terjadi pada teks Rumah Betang Ulu Palin antara lain sebagai berikut. Nah, ini dia. Silahkan dibaca. Keunikan rumah betang Ulu Palin keunikannya sebagai berikut. Nah, keunikan rumah adat di daerahmu pasti berbeda-beda. Nah, ini adalah contoh keunikan rumah adat yang ada di Jawa Tengah, yaitu rumah joglo. Anak-anakku semuanya, rumah adat merupakan salah satu keragaman budaya di Indonesia. Adakah keragaman lain dalam budaya Indonesia? Nah, sekarang mari kita cari tahu. Keragaman budaya bangsa di wilayah Indonesia. Kekayaan budaya Indonesia karena berbagai suku bangsa yang ada. Kekayaan itu bermacam bentuknya. Di antara lainnya berupa seperti bahasa daerah, rumah adat, pakaian adat, dan juga kesenian daerah. Nah, kesenian daerah dapat berupa tari-tarian, alat musik, lagu-lagu, dan juga upacara adat.
Semua budaya itu menjadi ciri khas setiap daerah. Pertama, keragaman bahasa daerah. Setiap suku bangsa dalam berkomunikasi menggunakan bahasa daerah setempat. Dengan demikian, keragaman suku menghasilkan bahasa yang beragam. Perhatikan contoh keragaman kata akibat keragaman bahasa daerah berikut ini. Bahasa Indonesia saya, bahasa Jawanya aku, bahasa Sundanya abdi, bahasa Bataknya ahu, kemudian bahasa Papuanya sa. Kedua, keragaman rumah adat. Hampir setiap suku bangsa mempunyai bentuk rumah adat sebagai tempat tinggalnya yang berbeda-beda. Bangunan rumah setiap suku bangsa disesuaikan dengan kondisi alam. Nama rumah adat setiap daerah pun berbeda-beda. Berikut ini adalah nama beberapa rumah adat dari daerah di Indonesia. Ada dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, kemudian Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Jawa Barat, Banten, DKI, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Tengah, Utara, dan Timur. Lalu Kalimantan Selatan, Bali, Sulawesi, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Barat, dan juga Sulawesi Selatan. Ada Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan terakhir Papua. Nah, ketiga ada keragaman pakaian adat. Pakaian adat tradisional Indonesia merupakan salah satu kekayaan budaya yang dimiliki negara Indonesia. Banyaknya suku-suku dan provinsi yang ada di wilayah negara Indonesia, maka makin banyak pula baju adat yang dimiliki oleh setiap suku di seluruh provinsi Indonesia. Pakaian adat di Indonesia memiliki ciri-ciri khusus dalam pembuatan atau dalam mengenakan pakaian adat tersebut. Nah, berikut adalah beberapa nama pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, di sini ada daerah-daerahnya dan juga ada nama pakaian adatnya. Kebaya dari Jawa Barat misalnya. Kemudian ada baju bodo dari Sulawesi Selatan, baju cele dari Maluku, dan seterusnya dan seterusnya. Yang keempat ada keragaman kesenian daerah. Kesenian daerah di wilayah Indonesia sangat beragam. Setiap suku bangsa memiliki kesenian khas terdiri atas tarian-tarian dan lagu daerah. Nah, berikut nama beberapa tari dari berbagai daerah di Indonesia. Ada tari Saman dari Aceh, ya. Kemudian ada tari Campak dari Bangka Belitung dan seterusnya, tari Merak dari Banten, tari Topeng dari DKI Jakarta. Kemudian ada tari apa lagi nih? Banyak di sini ya, silahkan dibaca. Kemudian tari Gong ada dari Jawa Timur. Ada tari Saronde dari Gorontalo dan tari Kipas dari Sulawesi Selatan. Kemudian tari Selamat Datang atau tari Musyoh dari Papua. Anak-anakku semuanya, demikian tadi contoh keragaman budaya yang ada dalam masyarakat Indonesia. Semua itu merupakan kekayaan negara Indonesia yang sangat dikagumi negara lain. Indonesia memang memiliki masyarakat yang beragam. Namun demikian, masyarakat Indonesia tetap hidup rukun, saling menghormati dan bertoleransi antar warga masyarakat. Selain keragaman budaya, ada berbagai jenis usaha dan kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Apa sajakah itu? Ayo kita cari tahu. Jenis usaha dengan mengolah sumber daya alam. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat melakukan berbagai usaha. Berbagai kegiatan dan jenis usaha yang dilakukan menghasilkan barang dan jasa. Salah satu jenis usaha di masyarakat yaitu mengolah sumber daya alam dari lingkungan. Kita mengenal berbagai bentuk kegiatan manusia dalam mengolah sumber daya alam untuk mencukupi kebutuhan hidup.
Jenis usaha bidang produksi yang bergerak dalam pengolahan sumber daya alam, hewan dan tumbuhan disebut usaha agraris. Nah, jenis usaha yang termaksud bidang agraris antara lain adalah persawahan, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan perikanan. Nah, berikut ini merupakan contoh usaha bidang agraris, yaitu perkebunan teh. Umumnya usaha persawahan dan perkebunan dilakukan di daerah pedesaan karena tanahnya masih luas. Namun, sekarang kita dapat melakukan usaha penanaman pada lahan sempit. Misalnya dengan cara hidroponik, penanaman dengan media air, atau vertikultur, cara bercocok tanam dengan menempatkan media tanam dalam wadah yang disusun secara vertikal. Tanah pertanian ditanami sayur mayur, buah-buahan, dan palawijaya. Lahan pertanian juga dimanfaatkan untuk perkebunan. Tanaman perkebunan diantaranya adalah cengkeh, teh, karet, coklat, tembakau, kopi, dan juga kelapa sawit. Usaha di bidang peternakan membutuhkan lahan yang luas. Hewan-hewan yang diternak pun antara lain sapi, kambing, domba, itik, dan ayam. Selain itu, ada juga peternak ulat sutra. Kepompong ulat sutra dapat menghasilkan serat bahan baku kain sutra. Kegiatan agraris lainnya adalah perikanan. Usaha di bidang perikanan dapat dilakukan di daerah pantai atau bendungan atau waduk. Akan tetapi, ada juga usaha perikanan yang memanfaatkan kolam-kolam di lahan persawahan. Ada pula jenis usaha lain yang memanfaatkan secara langsung sumber daya alam. Jenis usaha ini disebut bidang usaha ekstraktif. Dalam bidang usaha ekstraktif, kita hanya mengambil sumber daya alam tanpa harus mengolahnya terlebih dahulu. Bidang usaha ekstraktif yaitu berburu, pertambangan, dan penebangan hutan. Anak-anakku semuanya, sekarang coba kita mengamati aktivitas penduduk di sekitar kita yang memanfaatkan sumber daya alam. Kemudian tulislah hasil pengamatanmu dalam bentuk tabel seperti hasil yang berikut ini. Nah, demikian tadi pembelajaran kita pada tema 8 subtema 1 pembelajaran ketiga. Semoga semuanya dapat dipahami. Terima kasih bagi yang sudah menyimak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatannya.